Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini mau berbagi tutorial cara membuat tas origami atau origami bag yang kedua, karena yang ke satu udah ada, nanti saya taruh di sini linknya. Ukurannya sekitar 50 x 25 kali tingginya 25 kalau tanpa tali dan 60 kalau pakai tali. Oke. Kita perlu kain ukurannya 70 x 70 dan untuk tali 56 x 6 cm 2 piece. Nah, untuk body boleh 1 helai atau 2 helai. Selain itu perlu kancing jepret, saya pakai yang plastik seperti ini, atau kalau teman-teman mau pakai kancing magnet boleh. Pertama-tama kita buat handle-nya dulu. Jadi potongan yang tadi kita setrika lipat 2, lalu kita jahit nih pinggirannya sekitar setengah senti, terus sekeliling, tapi kita sisakan bukaan 10 cm di bagian panjangnya ya. Lakukan hal yang sama untuk potongan satunya. Nah, ini setelah dijahit hasilnya seperti ini. Ujung-ujung kita cekris supaya saat dibalik tidak menumpuk ya, cantik. Nah, ini tadi bukaan 10 cm-nya. Nah, dari sini kita keluarkan ujung-ujung tali. Bagi teman-teman boleh pakai sumpit. Nah, saya punya gunting penjepit seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan aja guntingnya. Lalu dijepit bagian ujungnya. Lalu ditarik. Teman-teman yang mau pakai peniti, tinggal dipasang penitinya, peniti besar lalu didorong juga bisa. Atau didorong pakai sumpit juga boleh ya. Nah, ini seperti ini. Setelah itu ujung-ujungnya saya rapikan pakai ini, pendedel cutik. Hati-hati jangan sampai robek. Tariknya pelan-pelan aja, pakai perasaan ya. Nanti setelah rapih, kedua tali ini bagian bagus udah di luar semua, kita setrika. Untuk teman-teman yang mau pakai tali yang udah jadi, silakan aja ya. Mau tali kulit ataupun tali webbing ya, webbing pita webbing yang agak lebar tuh boleh dipakai. Nah, ini hasilnya setelah disetrika. Nanti kita tindes keliling. Jadi bukaan yang tadi tuh bisa ketutup rapih. Kita jahit sekitar 0,2 cm keliling. Nah, ini hasilnya setelah ditindes. Kelihatan ya jahitannya. Bagi teman-teman pemula boleh misalnya mepetnya pas di bukaan aja. Tapi belajar setipis itu ke pinggiran kain agar nanti bukaannya ketutup rapih gitu ya. Bukan untuk membalik tadi ya. Setelah tali selesai, kita ambil ini. Lalu kita jahit keliling. Bukaan sekitar 10 sampai 15 cm. Ini yang pakai 2 helai kain. Untuk yang pakai 1 helai kain, itu kita lipat pinggirannya 1 cm, lalu 1 cm lagi, lalu kita tindes keliling. Oke. Setelah tindes keliling selesai, kita cekris ujung-ujung. Karena ini saya pakai 2 helai ya. Sisi baik ketemu, jadi kita balik. Kenapa saya pakai 2 helai? Karena kainnya kain katun biasa dan saya suka kalau bagian bawahnya juga rapih gitu. Kecuali kalau teman-teman pakai kanvas, kan cukup tebal, jadi cukup 1 helai aja boleh. Atau 1 helai kanvas pakai kain furing yang tipis dalamnya juga boleh, supaya tetap rapih ya. Nah, ini udah jadi, kita setrika. Udah dibalik ya, tadi sisi baiknya udah keluar. Terus kita tindes keliling 0,2 cm lagi. Nah, ini udah disetrika dan udah ditindes. Nah, kelihatan ya, tipis. Jadi bukaan yang tadi juga ketutup rapi. Lanjut, setelah selesai seperti ini, kita lipat lagi, lipat 2, kita rapikan ya. Seperti ini.
Lalu kita beri tanda dari ujung kain itu 16 cm. Ini ya, lihat tanda pentul saya. Di kanan 16 cm, di kiri 16 cm. Bagian sisanya kita jahit ya, 0,2 atau 0,5 cm. Nah, ini setelah dijahit hasilnya seperti ini ya. Jadi kebuka tuh yang 16 cm tadi. Setelah itu kita posisikan seperti ini. Nah, kita ambil yang belum terjahit. Nah, ini sisi yang belum terjahit seperti tadi, dari ujung bukaan atas itu 16 cm. Kita pentul, nanti yang dijahit itu yang sisanya ya, yang ke bagian lipatan itu. Sama seperti tadi, lakukan juga untuk sisi yang satunya ini yang belum terjahit, sama 16 cm dari yang bukaan atas. Kita pentul, lalu sisanya ke arah lipatan dijahit. Oke. Jahitnya tadi ya 0,2 atau 0,5 cm dari pinggir kain. Ini hasilnya setelah dijahit seperti ini. Jadi ada bukaan ya. Kalau yang cuma satu helai, jadi jahitnya dari bagian buruk ya. Kita ambil tali tas, lalu diposisikan di bagian sudut-sudutnya. Tapi sebelumnya kita balik dulu, jadi sisi baik kain atau bagian luar tasnya akan ada di luar. Kita nyambung talinya tuh dari bagian luar. Bentuknya seperti ini. Setelah kita lipat-lipat tadi, nah ujung-ujungnya dirapikan. Nah, seperti itu. Nah, ini tali tasnya kita posisikan di sudut seperti ini. Kita pentul. Lalu jangan sampai melintir, posisikan tali tas di sudut sebelah kanannya. Dipentul lagi. Jadi satu sisi, nah sisi satunya sama seperti tadi. Ya, semat atau pentul di sudut tas yang satu, lalu ujung tali tasnya disemat di sudut tas yang sebelah kanan. Nah, ini nanti kita jahit ya. Nah, lalu setelah itu jangan langsung jahit dulu. Ini kita lipat ujung-ujungnya. Ujungnya udah rapi. Kalau agak kurang lancip, dirapikan dulu ya, supaya hasilnya bagus, maksimal. Lalu kita lihat kan, ini yang tadi akhir jahitan dari yang 16 cm dari atas itu, dari bukaan. Nah, itu kelihatan ya, saya pakai tangan saya kelihatan. Kita lipat ujungnya ke situ. Setelah itu kita akan jahit nanti sekitar 1 atau 1,5 cm dari sudut tasnya. Kita pentul dulu sementara. Ingat, pentulnya jangan sampai ke bagian bawah tas ya, cuma bagian atasnya aja. Nanti ngejahitnya juga seperti itu, jangan sampai kejahit bagian bawah tas, nanti nggak bisa dipakai. Jadi seperti tadi nih, saya lihat posisi tangan saya. Ini kita lipat seperti ini, nanti jahitnya ya cuma segitu ya. Jadi kain yang paling bawah jangan ikut ditindas gitu. Yang ditindas cuma bagian atas, kain bagian atas sama lipatannya. Lakukan hal yang sama. Jadi pentul tuh sudut-sudutnya. Jadi ada 4 ya. Ini hasilnya. Setelah ditindas kurang terlihat ya. Ini juga talinya saya ngikutin jahitan sudut aja. Ini kebetulan saya jahit satu tas lagi dengan warna dasar yang lebih kelihatan ya, dengan benang putih. Ini dia, lihat nih. Ini jahitnya tinggal lurus aja, jangan lupa di backstage. Ini juga untuk tali tas ikutin aja sudut tas, atau teman-teman mau bikin versi silang silakan aja supaya lebih kuat ya. Nah, bagi teman-teman yang cuma satu helai, kan ada lipatan tadi yang 1 + 1 cm ya. Di jahitannya nanti lipatannya dibuka seperti ini ya, jadi nggak numpuk. Jadi nggak numpuk di satu sisi gitu, nanti jelek. Jadi dibuka, kelebihan kainnya dibuka ya.
Karena ini yang contoh saya buat itu jahitannya hanya 0,2 cm dari pinggiran tas. Jadi pada saat kita jahit sudut tas yang tadi tuh bagiannya nggak terlalu ngaruh mau dilipat kemana kelebihan kainnya, karena hanya 0,2 cm gitu. Jadi nggak apa-apa, santai aja. Bisa jahit sesuai dengan keinginan teman-teman lah, mau pakai yang berapa senti ya. Nah setelah ini berarti tinggal pasang kancing jepret, jahit tangan ya, dipasang. Penempatannya itu cari yang sudut berhadapan. Kalau teman-teman nggak mau pakai kancing jepret, dilepas aja tanpa kancing silahkan. Tapi saya suka khawatir isi tas akan jatuh. Jadi saya lebih happy kalau pakai kancing. Nah ini hasilnya setelah dijahit tangan. Kita tinggal klik. Nah udah oke ya. Dan tasnya jadi siap dipakai. Mudah kan pembuatannya, cepat dan gak perlu banyak bahan. Ukuran tasnya cukup besar, bisa dibawa belanja sayur, buah, bawa bekal dan lain-lainnya. Tutorial ini di-request oleh Ibu Devi dari Pamulang. Terima kasih Bu, semoga manfaat. Teman-teman silahkan dicoba. Bila senang dengan tutorial ini, silahkan beri tanda like dan subscribe channel Apu Handmade. Terima kasih.